Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia yang beriman. Adapun tujuannya adalah agar menjadi petunjuk bagi makhluk dan sekalian alam dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Sungguh mereka sangat merugi bila tidak menjadi insan atau manusia yang tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak mereka termasuk dalam golongan manusia yang menyesal. Di balik 30 juz dan 114 surah terdiri dari 6.666 ayat dalam Al-Quran, terdapat surah yang sangat pendek dan mudah untuk dihafal dan memiliki keutamaan tersendiri, yakni 10 rahasia Tuhan di balik surah Al-Fatihah yang sering dibaca. 1. Sering kali dibaca untuk arwah sebagian umat muslim meyakini bahwa pahala membaca surah Fatihah untuk kemudian dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia akan sampai dan menjadi keuntungan serta ampunan bagi si fulan di dalam kubur. Orang yang sudah meninggal dunia tidak lagi dapat berbuat apa-apa kecuali keluarga dan saudara-saudaranya mendoakan kebaikan baginya. Beruntunglah si fulan bila selalu dibacakan surah Fatihah, karena dengannya ampunan dan tambahan kebaikan akan didapatinya. Oleh sebab itu, bacaan yang sering kali kita dengar adalah menghadiahkan pahala bacaan Fatihah bagi si mayit. 2. Tanpa membacanya sholat tidak sah. Sholat seorang muslim tidak akan diterima bila meninggal salah satu dari rukun sholat, dan surah Fatihah adalah hal yang harus dipenuhi dalam mengerjakan ibadah sholat karena termasuk dalam rukun sholat. Bila seseorang sengaja tidak membacanya, maka sia-sialah sholat yang dikerjakan. Sebab itu dari kecil kita dibiasakan untuk menghafal surah Fatihah dan sering-sering membacanya. Kita bisa lihat anak-anak yang belum bisa mengaji sekalipun, karena terbiasa mendengar bacaan surah Fatihah, mereka bisa menghafalnya. Sungguh itu semua adalah karunia yang Tuhan berikan kepada hambanya. 3. Sebagai petunjuk untuk jalan yang buntu dan resah. Di dalam surah Fatihah tertulis dengan jelas bahwa manusia senantiasa harus meminta jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi. Ihdinas siratal mustaqim adalah doa yang senantiasa umat muslim panjatkan, yakni tunjukilah kami jalan yang lurus. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kebaikan dan keburukan bagi makhluknya. Tidak ada Tuhan yang mampu melindungi seseorang dari keburukan melainkan Dia yang Maha Kuasa. Maka ketika seseorang berada pada jalan yang bengkok, mintalah dan bacalah surah Fatihah dan dalamilah makna yang terkandung di dalamnya. 4. Jika merindui seseorang, maka bacalah. Ketahuilah bahwa rasa cinta, rindu dan kasih sayang semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, membaca Fatihah untuk kemudian diniatkan agar menjadi obat dari kegalauan tidaklah bertentangan.
Ikhtiarkan setiap butiran yang dibaca dan mintalah kepada sang pemilik hati, insya Allah segala hajat akan terkabulkan. Al-Quran adalah obat bagi hati yang gelisah dan dapat menenteramkan kolbu yang resah. 5. Dibaca dan ditiup pada beras agar anak menjadi soleh-solehah. Membaca Fatihah bukan hanya sekedar berpahala bagi yang membacanya, melainkan dapat dijadikan wasilah dalam mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang tua harus melaksanakan amanahnya sebagai ayah dan ibu dan bertanggung jawab atas apa yang dipikulnya. Anak adalah tanggung jawab orang tua untuk mendidik mereka, mengajari dan membimbingnya. Tidak ada satupun orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Maka di samping orang tua berusaha mendidiknya, jangan pula lupa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap usaha yang dilakukan. Mintalah dan berdoalah agar diberikan putra dan putri yang soleh, sehingga bisa menjadi ladang pahala jariah sebagai orang tua. Jadikan surat Fatihah dan gunakan media beras serta mintalah kepada Tuhan agar nasi yang masuk ke dalam perut mereka menjadi sebab Allah menurunkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. 6. Membacanya dapat mengusir jin dan sihir dalam tubuh. Ingatlah bahwa iblis adalah musuh manusia. Mereka tidak akan senang bila manusia menapaki jalan yang lurus. Mereka iblis senantiasa mencari jalan agar manusia dapat disesatkan. Tidak ada kekuatan selain meminta kepada Tuhan agar dijauhkan dari makhluk terlaknat tersebut. Membaca suratul Fatihah dapat memberikan kegelisahan terhadap iblis karena telinga mereka tidak senang bila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca suratul Fatihah juga dapat memberikan keselamatan bagi manusia itu sendiri dari gangguan-gangguan sihir. Akan tetapi semua kembali kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sekali lagi tidak ada yang mampu memberikan mudarat melainkan atas kehendaknya. 7. Terjemahannya indah dan mudah dihafal. Para ulama menjelaskan bahwa suratul Fatihah adalah induknya semua ayat Al-Quran. Sebab itu juga dia berada pada awal surah, meskipun itu bukan ayat yang pertama kali turun. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan para sahabat bahwa suratul Fatihah adalah pembuka ayat Al-Quran. Selain isi dan maknanya mencakup keseluruhan isi Al-Quran, suratul Fatihah juga sangat mudah dan cepat dihafal baik bagi anak-anak ataupun mereka yang sudah tua. Sungguh kalam ilahi yang begitu indah dan sempurna petunjuk bagi sekalian alam. 8. Dibaca pada saat keluar dan masuk rumah. Jika seseorang ingin mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika keluar dan masuk rumah, jangan pernah melupakan untuk membaca suratul Fatihah dan doa yang diajarkan oleh para alim ulama. Adapun ketika membaca suratul Fatihah ketika hendak keluar dan masuk rumah, insya Allah Tuhan akan selalu merahmati manusia tersebut sampai ia kembali. 9. Dibaca bila sedang marah. Marah adalah kodrat manusia yang tidak bisa dihilangkan. Semua manusia pasti bisa marah. Itu manusiawi sekali. Marah tidak bisa dihilangkan, namun bisa untuk kemudian dikendalikan. Marah berlebihan bisa mengakibatkan hinanya manusia tersebut di mata Tuhan maupun dengan sesama makhluk.
Marah adalah simbol keganasan iblis. Oleh karenanya, ketika marah, hendaknya membaca kalimat-kalimat Allah dan memperbanyak istighfar. Jangan sampai mau diperdaya oleh setan dan bala tentaranya. Jangan sampai menyesal kemudian akibat marah yang berlebihan. Sebab itu para ulama menjelaskan, ketika seseorang sedang marah, maka bacalah suratul Fatihah, lalu kemudian istighfar dan mengambil air wudhu. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama, marahnya seseorang bisa dikendalikan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. 10. Tidak ada resah walaupun sedang gelisah. Resah dan gelisah itu semua adalah sifat manusia. Jangan pernah melupakan Allah dalam zikir kita, agar hati ini senantiasa dibimbingnya ke jalan yang lurus, serta senantiasa memberikan ketenangan dan ketentraman. Basahi terus lisan ini dengan kalimat-kalimat Allah, zikir dan membaca Quran. Insya Allah segala kegelisahan, keresahan akan terasa biasa-biasa saja. Mintalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala dapat memberikan kebaikan bagi hati kita dan kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Pendengar yang budiman, demikianlah 10 rahasia Tuhan di balik suratul Fatihah. Semoga bermanfaat, dan atas segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.